Ya, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Pradipananda dengan NIM 1142110 dari Bela Negara dan Widya Muatyasa kelas F. Di sini saya akan memaparkan materi-materi yang terkait perihal polemik Pulau Sebadan dan Likitan yang telah direnggut oleh Malaysia atau negara tetangga yang serumpun dengan negeri Indonesia tercinta. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan timeline dari ataupun alur dari PPT saya yang akan saya utarakan. Pertama adalah timeline dari isinya sendiri atau substansi dari konten itu sendiri. Yang kedua, alasan-alasan dari konten itu sendiri. Yang ketiga adalah closing statement dari saya sendiri. Baik, saya mulai. Di sini introduction-nya adalah Pulau Sebadan dan Likitan terletak di Selat Makassar dengan luas Pulau Sebadan tersebut ialah 50.000 meter persegi serta Pulau Likitan dengan luas 18.000 meter persegi. Bisa dilihat salah satu gambarnya. Nah, bisa dibilang juga pada timeline itu sendiri masalah dapat terlihat bahwasanya negara Malaysia lebih mendominasi dari keberadaan Pulau Sebadan dan Likitan itu sendiri. Baik, di sini pada tahun 1967 Indonesia dan Malaysia memasuki atau memasukkan Pulau Sebadan dan Likitan ke dalam batas wilayah mereka. Pada pertemuan ini si Pulau Sebadan dan Likitan dinyatakan dalam keadaan status quo atau pulau tersebut benar-benar dalam keadaan stagnan gitu, tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain atau vakumnya pemenang atas kedua pulau tersebut. Yang selanjutnya adalah tahun 96 hingga 70, yaitu Indonesia Malaysia membuat perjanjian tapal batas kontinental Indonesia Malaysia yang diratifikasi atau dilegitimasi pada 7 November 1969. Yang selanjutnya pada tahun 1976 dibuat Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dalam KTT pertama ASEAN di Bali. Yang pada finalnya di sini tanggal 27 Desember tahun 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, menetapkan Pulau Sibadan dan Likitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia karena telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut. Yang selanjutnya adalah alasan-alasan lain, yakni yang pertama, Mahkamah Internasional mengacu pada putusan Denmark, Norway dalam kasus legal status of Eastern Greenland. Yang kedua adalah adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kewenangan negara atau some actual exercise or display of such authority. Yang ketiga adalah argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan efektivitas dengan menyampaikan bukti adanya patroli Angkatan Laut Belanda, adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar dua pulau, bahkan keberadaan kapal perusak atau link pada tahun 1926 tidak dianggap sebagai bukti yang kuat kepemilikannya. Yang keempat adalah Malaysia sendiri memiliki bukti yang kuat bahwasanya kedua pulau tersebut belum atau sebelum diadministrasikan oleh Inggris atau Malaysia adalah berstatus tanpa pemilik atau terra nullius.
Yang kelima adalah dilakukannya pengaturan dan pungutan pajak terhadap pengumpulan telur-telur kura-kura sejak tahun 1917 dengan dikeluarkannya The 1917 Turtle Preservation Ordinance dan ketentuan perlindungan terhadap cagar burung oleh Malaysia. Yang keenam adalah terdapat pula mercusuar di kedua pulau yang dibangun oleh Malaysia. Atau mercusuar sudah ada pada Pulau Sipadan tahun 1962, sedangkan Pulau Legitan tahun 1963. Yang selanjutnya adalah closing statement, yakni menurut persepsi saya sendiri, kemenangan Malaysia itu ditengarai berdasarkan pertimbangan atau effectivity tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim, yakni pemerintah Inggris atau penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Baik, sekian dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.